Langsung saja saya akan menjelaskan tentang definisi fikih muamalah. Nah, fikih muamalah itu terdiri dari kata majemuk, yaitu fikih dan muamalah. Nah, fikih sendiri sebagaimana yang sudah kita ketahui, fikih itu artinya mengetahui, paham, dan melaksanakan. Nah, sedangkan muamalah ini terdiri dari kata amala yu'amilu muamalatan, atau kalau maknanya itu sama dengan al-mufa'alah yang artinya saling berbuat atau saling membutuhkan. Nah, secara terminologinya itu fikih muamalah adalah hukum-hukum dan tindakan yang berkaitan dengan harta manusia, seperti contoh jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Kemudian ruang lingkup fikih muamalah. Nah, ruang lingkup fikih muamalah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, muamalah yang hukumnya langsung dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang kedua adalah muamalah yang hukumnya datang dari para fuqaha atau ijtihad para fuqaha yang mengacu pada dasar atau kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syara. Macam-macam asas. Yang pertama yaitu asas adalah, yaitu penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Nah, asas adalah ini yaitu pemerataan kepada orang kaya maupun orang miskin dalam bidang fikih muamalah atau bermuamalah. Nah, dengan dasar tujuan ini dibuatlah hukum zakat, sedekah, infak. Nah, zakat, sedekah, infak itu tidak memandang orang kaya ataupun orang miskin. Kemudian yang kedua yaitu asas muawanah. Nah, asas muawanah ini mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Nah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu guna mendapatkan keuntungan dan membesarkan suatu usahanya atau saling membutuhkan. Dan asas musyarakah. Nah, asas musyarakah ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama yang saling menguntungkan itu tidak hanya bagi pihak yang terlibat, melainkan juga seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu di dalam muamalat ada harta yang diperlakukan untuk dimiliki bersama dan tidak dibenarkan sama sekali hanya diperuntukkan atau dimiliki oleh perorangan saja. Asas manfaah. Nah, asas manfaah di sini berarti bahwa segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan atau manfaat. Nah, asas ini itu kelanjutan dari asas at-ta'awun dan juga muawanah, di mana untuk menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat guna mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Dan asas anfurodin. Nah, asas anfurodin ini adalah bentuk muamalah antar individu atau antar pihak yang harus didasarkan pada kerelaan masing-masing dan dapat menerima atau menyerah terimakan barang atau harta untuk melakukan muamalah. Dan asas adamul gharar. Nah, pada setiap bentuk muamalah itu tidak diperbolehkan adanya gharar atau tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi hingga hilang kerelaannya tadi, yang antorodin tadi itu. Kemudian kebebasan membuat akad. Nah, setiap orang ini bebas membuat jenis akad apapun tanpa terikat nama-nama yang telah ditentukan oleh undang-undang syariah.
dan dapat memasukkan klausul apa saja yang diinginkan dalam akad tersebut sejauh tidak makan harta bersama dengan jalan yang batil. Kemudian asas musawah. Nah, asas musawah ini bahwa setiap pihak yang melakukan muamalah harus berkedudukan sama. Dan asas kejujuran. Nah, di dalam Islam itu kejujuran dan kebenaran itu harus dikedepankan. Apabila dalam suatu muamalah tidak adanya kejujuran dan kebenaran, itu akan berpengaruh kepada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Nah, apabila terdapat kebohongan dalam perjanjian tersebut, akan menjadi tidak sah atau menjadi batal suatu muamalah tersebut. Kemudian hal-hal yang harus dihindari dalam muamalah, yang pertama maghrib, yang kedua maisir atau dikenal sebagai perjudian, di mana seseorang itu bisa untung dan juga rugi. Kemudian yaitu gharar, di mana suatu transaksi yang tidak jelas barangnya atau tidak dalam kuasanya atau juga dalam luar jangkauan orang tersebut, maka itu sudah termasuk gharar. Nah, di mana jika termasuk dalam muamalah atau gharar ini, itu sudah tidak dapat dilaksanakan suatu muamalah atau bermuamalahnya itu sudah tidak bisa dilakukan. Karena barangnya tidak jelas, orangnya pun tidak jelas, barangnya berada di dalam kuasa siapa dan juga di luar jangkauan, situ sudah dipastikan gharar. Kemudian haram. Nah, apabila barang atau sesuatu yang diperjualbelikan itu haram, maka sudah bisa dipastikan bahwa transaksinya tidak sah. Kemudian riba, di mana riba di sini adalah jika kita bertukar barang atau jual beli, kemudian kualitasnya tidak sama, harganya juga tidak sama seperti di pasaran, dan orang tersebut menuai atau meraup keuntungan yang sangat besar. Nah, di sini itu riba dan tidak diperbolehkan. Sudah jelas ya teman-teman. Kemudian batil. Nah, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung tinggi yaitu tidak adanya kezaliman antara para pihak-pihak, dan semuanya itu harus adil dan sesuai takarannya.